Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Rivaldi Nutriana dari kelas TIF 24B, Departemen Teknik Informatika dari Universitas Teknologi Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah jaringan komputer 1 mengenai layer model OSI atau layer OSI. Nah, sebelum nanti kita menjelaskan ya bagaimana layer OSI dan juga apa saja isi-isinya. Nah, apa sih layer OSI itu? Layer OSI ini ada yang bisa kita sebut Open System Interconnection, adalah model referensi yang dibuat oleh ISO untuk menggambarkan bagaimana komunikasi data terjadi antar perangkat dalam jaringan komputer. Tujuan utama model OSI ini adalah standarisasi komunikasi jaringan agar perangkat dan sistem yang berbeda dapat saling berinteraksi. Dengan adanya OSI layer ini, kita dapat memahami nih bagaimana data dikirim dari satu komputer ke komputer lain secara bertahap, dari proses aplikasi hingga ke lapisan fisik, dimana dari awal hingga akhir. Model OSI ini membantu para teknisi jaringan dalam mendiagnosis masalah, merancang sistem jaringan, serta memahami fungsi setiap protokol di masing-masing lapisan. Nah, sebelum nanti kita melanjutkan untuk membahas OSI dari 7 layer itu, nah ada juga nih sejarah model layer OSI, yang dimana sebelum adanya OSI layer di tahun 1970, setiap vendor seperti IBM, DIC, atau Xerox ataupun perusahaan-perusahaan yang terbilang menggunakan jaringan itu memiliki protokol jaringan sendiri-sendiri yang tidak kompatibel karena berbeda ya setiap jaringan yang dikembangkan. Nah, dengan adanya permasalahan yang tidak kompatibel ini setiap berbeda perusahaan, hal inilah yang membuat komunikasi antar sistem menjadi sulit karena tidak ada standarisasi. Melihat masalah tersebut, pada tahun 1977, Lembaga Standarisasi Internasional atau ISO ya mulai mengembangkan sebuah model referensi agar komunikasi antar sistem terbuka dapat terjadi. Model ini diberi nama Open System Interconnection atau OSI yang kita akan bahas hari ini. Nah, kemudian pada tahun 1978, konsep OSI ini mulai diperkenalkan ke publik dan diuji cobakan di berbagai laboratorium jaringan. Setelah melalui beberapa revisi dan penyempurnaan, pada tahun 1984, ISO ini secara resmi merilis standar OSI model dengan 7 lapisan utama standar. Nah, standar ini nanti kita akan bahas. Si OSI model ini kemudian diberi kode ISO 7498-1. Di era 1990-an, OSI menjadi dasar utama dalam kurikulum pendidikan jaringan komputer dan hingga kini model OSI masih digunakan untuk memahami protokol TCP atau IP, troubleshooting jaringan, serta perancangan sistem komunikasi modern. Nah, di sini kita bisa lihat ya buat struktur model layer OSI ya, dari atas application layer hingga di bawahnya physical layer. Model OSI ini terdiri dari 7 lapisan. Setiap lapisan ini memiliki tugas yang spesifik namun saling berhubungan. Lapisan ini yang kita akan coba dari POV pertama, yaitu application layer atau lebih tepatnya aplikasi layer ya. Lalu setelah di application layer, kita turun ke bawah sampai physical layer. Nah, berurutan ya dari atas hingga bawah dengan transmisi sinyal fisik di kabel atau media nirkabel. Data yang dikirim dari satu komputer akan melewati lapisan-lapisan secara berurutan dari atas ke bawah. Kemudian di sisi penerimanya, prosesnya akan dibalik dari bawah ke atas, yaitu dari bawah ke atasnya physical layer ke application layer. Nah, setelah kita tahu nih strukturnya ya, dari atas ke bawah buat pengirim, buat penerimanya dari bawah ke atas si OSI layernya, kita akan bahas dulu nih ya dari atas ke bawahnya. Yang pertama dari lapisan ke-7 nih, application layer.
Application layer merupakan lapisan paling atas dalam model OSI. Disinilah aplikasi pengguna seperti browser, email, ataupun FTP client berinteraksi dengan jaringan. Misalnya, saat kita membuka sebuah situs website, browser menggunakan protokol HTTP ataupun HTTPS ya untuk meminta data dari server. Lapisan ini tidak menangani data secara fisik, namun fokus pada bagaimana aplikasi dapat menggunakan jaringan dengan cara yang mudah. Contohnya bisa dilihat ya dari HTTP, FTP, SMTP, dan juga DNS. Lalu setelah layer ke-7, kita langsung ke layer ke-6, yaitu presentation layer. Presentation layer ini berperan sebagai penerima data. Misalnya, data yang dikirim dalam format berbeda harus dikonversi agar bisa dipahami oleh sistem penerima. Lapisan ini juga mengatur enskripsi dan deskripsi serta kompresi data agar proses pengiriman lebih efisien dan aman. Contohnya bisa dilihat ya dari SSL atau TLS, JPG, dan juga MPG. Lalu kita ada session layer nih, lapisan yang kelima, tahap ke-6 kelima. Lapisan kelima ini atau session layer ini berfungsi untuk mengatur sesi komunikasi antara dua pihak atau dua belah perangkat. Misalnya, ketika kita melakukan panggilan video, lapisan ini memastikan sesi komunikasi tetap aktif dan juga sinkron. Jika koneksi terputus, session layer juga bisa mengelola agar sesi dapat dilanjutkan tanpa harus mengulang dari awal. Jadi bisa dilanjutkan kembali ya. Jadi lapisan ini seperti penjaga pintu nih, yang dimana mengatur durasi dan keberlangsungan komunikasi. Bisa dilihat juga contohnya seperti NetBIOS, RPC, dan juga SAP. Lalu setelah lapisan kelima, kita masuk ke lapisan keempat, yaitu transport layer. Transport layer ini memastikan data sampai ke tujuan dengan benar dan berurutan. Di sini kita ada duanya ya, buat transport layer ada UDP atau TCP. Buat yang pertama nih, TCP atau Transmission Control Protocol. TCP ini digunakan untuk komunikasi yang memerlukan keandalan tinggi seperti pengiriman email ataupun file. Sedangkan UDP ataupun User Datagram Protocol ini digunakan untuk komunikasi cepat yang bisa mentoleransi kehilangan paket seperti streaming video atau game online. Jadi misal ketika kita streaming video YouTube namun tiba-tiba berhenti, nah itu tidak diulangi dari awal lagi ya si tontonan videonya, tapi bisa lanjut dari akhir yang kita tonton. Lalu di sini juga dari UDP dan juga TCP dari transport layer ini membagi data menjadi segmen dan mengatur kontrol aliran serta koreksi kesalahan. Lalu setelah kita ke lapisan keempat, kita masuk ke lapisan ketiga, yaitu network layer. Network layer ini menentukan kemana data akan dikirim. Ia bertanggung jawab dalam proses routing, yaitu mencari jalur terbaik agar data sampai ke alamat tujuan. Contohnya bisa dilihat juga protokol seperti IP, ICMP, ARP, dan juga RIP. Contohnya juga yang dari PPT ini jelaskan, kita ambil nih misalkan IP atau Internet Protocol, yang dimana digunakan untuk memberi alamat unik pada setiap perangkat di jaringan. Lalu setelah lapisan ketiga, kita masuk ke lapisan yang kedua, yaitu data link layer. Data link layer ini bertugas memastikan data dikirim secara bebas dari kesalahan antar dua perangkat yang saling terhubung langsung. Lapisan ini juga mengemas data menjadi frame dan menambahkan alamat fisik ya, atau MAC address atau MAC address. Protokol seperti Ethernet bekerja pada lapisan ini. Jadi yang kalian sering gunakan ya, selain dari WiFi, dari kabel Ethernet untuk menyambungkan ke laptop. Nah, ini dia menggunakan data link layer. Jika ada kesalahan transmisi, lapisan ini juga bisa melakukan deteksi
dan koreksi kesalahan sederhana. Lalu setelah kita masuk ke lapisan yang kedua, kita masuk ke lapisan yang paling bawah atau yang ke-1, physical layer. Physical layer ini merupakan lapisan paling dasar dari model OSI. Ia menangani bagaimana bit dikirim sebagai sinyal listrik, cahaya, ataupun gelombang radio. Semua perangkat keras seperti kabelan, repeater, lalu ada konektor, ini bekerja dalam lapisan physical layer. Physical layer ini menentukan voltase, kecepatan data, dan juga topologi jaringan. Tanpa lapisan physical layer ini juga tidak mungkin ada komunikasi data secara fisik antar perangkat. Bisa dilihat juga contohnya ya, seperti hub, repeater, dan juga network interface card atau NIC. Sekarang setelah kita sudah tahu nih dari layer ke-7 dari ke-7 hingga ke-1 dari atas ke bawah, sekarang kita masuk ke cara kerja model layer OSI. Nah, tadi yang saya jelaskan dari layer ke-7 ke 1 itu lebih tepatnya user untuk pengirim ya, untuk mengirim. Dimana urutan untuk pengirim ini kita dapat menjelaskannya di gambar yang di kiri ini. Dari application ke physical, dari atas ke bawah itu mengirim. Nah, cara kerja ini dapat dijelaskan ya dari kiri juga kanan gambar ini ya. Saat komputer mengirim data, proses dimulai dari application layer hingga ke physical layer. Setiap lapisan ini akan menambahkan informasi tambahan yang disebut header. Sebaliknya nih, ada dari bawah ke atas physical layer ke application, dari bawah ke atas. Nah, pada sisi penerima ini yang dari kanan ya, kanan gambar, itu data melewati proses decapsulation, yang dimana setiap lapisan akan membaca dan menghapus header sesuai fungsinya. Dengan cara inilah OSI memastikan komunikasi berjalan terstruktur dan efisien. Nah, dari pembahasan dan juga cara kerjanya juga dari model layer OSI, kita dapat menyimpulkan nih kesimpulannya ya. Di mana model OSI ini membantu kita memahami alur komunikasi data secara sistematis. Dengan membagi proses menjadi 7 lapisan, kita bisa lebih mudah mendeteksi kesalahan jaringan dan memahami fungsi protokol di tiap tahap. Sebagai mahasiswa ataupun masyarakat, kita memahami OSI layer ini bukanlah hanya teori saja, bukan teori, namun menjadi fondasi penting untuk belajar jaringan, keamanan cyber, hingga cloud computing. Mungkin untuk penjelasannya cukup sekian. Terima kasih juga yang sudah menonton dan juga sampai jumpa.